Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini ajari kami mau siap mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh yang tolong supaya kami bisa mengerti Tuhan. Semua yang membingungkan kami, semua spirit yang ingin mengacapkan firman Tuhan, yang ingin mencurinya, kami katakan di dalam nama Yesus, bahwa kami bungkam, diam, tinggalkan tempat ini. Dalam nama Yesus. Biar seluruh hati, roh, jiwa, pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan belajar satu spirit yang ada di bangsa kita ini. Karena salah satu strategi bagi pendoa untuk kita bisa mengerti roh apa yang menguasai suatu bangsa adalah dengan cara kita lihat ke belakang bagaimana sejarah bangsa itu. Dengan kita melihat sejarah, kita bisa tahu ada berapa spirit yang menguasai bangsa itu. Salah satu spirit yang menguasai bangsa kita ini adalah roh pengkhianatan. Kenapa saudara? Saya mau cerita, sekian waktu yang lalu kami ini mengadakan KKR dengan Pak Agung di Kota Madiun. KKR itu cuma sekedar KKR saudara. Tidak ada maksud yang lain, ada KKR kesembuhan di Kota Madiun. Kami berangkat. Waktu itu kami berangkat lebih awal sehari. Waktu berdoa, kok begitu banyak kami lihat serangan yang ditujukan kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani, kepada kami para pendoa, kok begitu banyak serangan. Kami heran ini ada apa? Kok cuma KKR, kok ada serangan yang luar biasa. Waktu terus didoakan, ternyata Tuhan punya maksud yang luar biasa. Saudara. Tuhan membuka, menyingkapkan satu sejarah di bangsa kita. Waktu tanpa sengaja ada KKR di Kota Madiun. Apa itu saudara? Diarahkan pendoa, berangkat dan ditunjukkan Tuhan sebuah tempat di Kota Madiun. Di sebuah desa yang namanya Desa Kresek. Di desa itu ada sebuah monumen yang dibangun. Monumen pengkhianatan G30 SPKI di sana. Bukan G30 monumen pemberontakan PKI di sana. Waktu sampai di sana, Tuhan mulai bukakan begitu banyak hal tentang bangsa kita. Bukan cuma ngomong tentang kota, tapi dia mulai ngomong tentang bangsa. Bahwa bangsa ini pernah mengalami pengkhianatan. Tahun 48. 3 tahun baru merdeka. Sudah ada yang muncul memberontak. Dan ingin mengubah bangsa kita ini. Dari spirit itulah terjadi lagi kegerakan tahun 65. Pemberontakan yang sama terjadi tahun 65. Dan kita ngerti spirit ini ternyata bekerja dengan begitu kuat di bangsa kita. Kalau Tuhan tidak buka, tidak mungkin bisa ketahuan. Tapi ketika dia mulai singkapkan sesuatu, ketahuan. Ada spirit ini di bangsa kita. Dan apa akibatnya? Bangsa itu akan terpengaruh dengan spirit apa yang ada di atasnya. Dan memang kita ngalami begitu banyak pengkhianatan yang terjadi di bangsa kita. Begitu banyak hal yang menyedihkan terjadi di bangsa kita. Sesama-sama orang Indonesia, sama satu bangsa, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Dan begitu banyak hal yang dibuat yang mengerikan. Dan spirit itu juga tidak pernah lepas dari kita. Karena kita ini bangsa Indonesia. Dan gereja juga kalau tidak hati-hati bisa dikuasai, dikontrol oleh spirit ini. Sekian bulan yang lalu saya pernah mimpi saudara. Saya itu satu malam mimpi, saya dibawa ketemu dengan seorang panglima besar. Waktu saya ketemu dengan dia berkata pada saya, mari aku tunjukkan sesuatu kepada kamu. Dan hari itu saya lihat ada begitu banyak file yang dia tunjukkan pada saya. Lihat, ini file setiap provinsi di Indonesia. Ini file setiap kota di Indonesia. Dan dia mulai buka file itu ditunjukkan. Lihat provinsi ini. Ini kekuatan di provinsi ini. Ini kelemahannya. Kalau kamu bisa perang melawan ini. Kamu bisa meraihkan kemenangan yang luar biasa. Provinsi ini, kota ini. Dalam waktu begitu cepat dia buka semua rahasia itu. Dan saya lihat Tuhan, kalau kita bisa tahu strategi musuh. Kalau kita bisa tahu kekuatan setiap kota. Dan kita bisa kalahkan, taklukan. Betapa luar biasanya bangsa kita. Karena setiap kota akan dimenangkan bagi Tuhan. Setiap daerah, setiap provinsi akan dilawat Tuhan. Karena kita tahu. Di area mana, di bagian mana kita bisa taklukkan, bisa mengalahkan. Dan saya pagi-pagi bangun tiba-tiba. Tuhan, aku berdoa. Biarkan bangsa kita. Biarkan orang-orang di kota ini. Orang-orang di bangsa kita. Engkau berikan kepekaan, ketajaman. Supaya kami ini tahu. Di setiap kota apa yang harus kami perangi.
Supaya kami bisa dapatkan kemenangan dari kota-kota itu. Dan kota itu boleh dilawat Tuhan, dimenangkan bagi Tuhan. Jadi ada spirit yang menguasai setiap kota. Nah, roh pengkhianatan ini salah satunya. Karena kita mengalami beberapa kali di bangsa kita. Pengalaman yang menyedihkan. Nah, roh ini menguasai juga. Bisa menguasai kehidupan kita. Kalau kita tidak waspada, saudara. Kalau kita waspada, kita tahu bagaimana menolak spirit ini. Tapi kalau enggak, kita akan dikuasai, dikontrol oleh spirit ini. Dan seringkali kita ini enggak sadar. Bahwa ada yang menguasai kehidupan kita. Tidak sadar, saudara. Saya ini sering mendoakan orang-orang yang pelepasan, saudara. Ya. Kadang-kadang orang yang kita doakan pelepasan enggak sadar, saudara. Ada spirit tertentu yang menguasai hidup mereka, yang menekan hidup mereka. Waktu berdoa tiba-tiba Tuhan tunjukkan spirit ini kita doakan dan dilepaskan. Dan orang itu berkata, iya ya, kenapa hidupku kok terbelenggu dengan seperti ini? Aku tidak sadar bahwa ada yang ini. Perlu seseorang, hamba Tuhan, atau teman di atas kita, pemimpin kita, yang ngomongin kita kadang-kadang. Supaya apa yang membelenggu kita, yang menguasai kita bisa kebongkar, saudara. Dan kalau kebongkar, perlu kerendahan hati. Ya, benar aku ngalami yang seperti itu. Tolong doakan aku. Waktu kita dengan punya kerendahan hati, kita minta didoakan. Kita dilepaskan, dibebaskan dari pengaruh, dari kontrol, dari spirit itu, saudara. Pagi ini kita akan belajar sedikit tentang roh ini. Kita buka sama-sama dalam Maleakhi pasal yang kedua. Ayat yang ke-16. Maleakhi pasal yang kedua. Ayat yang ke-16. Maleakhi pasal yang kedua. Ayat yang ke-16. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Waktu saya dapat ayat ini, saudara, saya pikir Tuhan, ini kan ayat pernikahan. Kalau orang menikah dikasih ayat ini. Kok ini doa dikasih ayat ini, saudara? Kan gak masuk akal. Masa dikatakan aku membenci perceraian. Tapi Tuhan ngomong, bukan masalah perceraiannya yang aku lihat. Tapi spirit apa yang di belakang perceraian itu. Ada roh yang membuat seseorang itu bercerai, berpisah, putus, pecah. Apa spiritnya? Dia katakan spirit yang membatalkan perjanjian. Ada roh yang tidak setia, yang suka membatalkan perjanjian. Nah, spirit itulah yang membuat orang-orang itu bercerai atau berpisah atau pecah, tidak bersatu lagi. Dan spirit yang membatalkan perjanjian ini, itulah spirit pengkhianatan yang ada di bangsa ini. Kalau kita mau doakan, bisa dikalahkan, dihancurkan. Dan kita semua terbebas dari spirit itu, saudara. Spirit pengkhianatan. Memutuskan perjanjian, membatalkan perjanjian. Karena orang menikah itu kan mengucapkan perjanjian. Aku setia kepadamu sampai mati. Dan tiba-tiba di tengah jalan dia putuskan perjanjian itu. Dan mereka bercerai. Kalau selama mereka tidak putuskan, tidak bercerai. Tapi ketika dikatakan stop, berhenti, aku tidak mau lagi mengasihi engkau. Kita berpisah. Perceraian terjadi. Spiritnya yaitu spirit yang memutuskan perjanjian. Memutuskan, menghancurkan perjanjian. Itu yang menguasai. Kemudian dikatakan dia berpakaian kekerasan. Tuhan itu pakaiannya kasih, saudara. Karena Tuhan adalah kasih. Tapi kalau ada yang kekerasan pakaiannya, pasti lawannya Tuhan. Karena dia pakaiannya adalah kasih. Jubahnya kasih. Dia itu kasih. Dan orang yang mengkhianat, pakaiannya ditutupi dengan kekerasan. Dan yang terakhir dikatakan, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jagalah dirimu. Ada peringatan, jaga dirimu. Hati-hati. Kalau dikatakan jaga, perlu sesuatu yang ekstra. Perlu perhatian khusus. Dan dikatakan, supaya jangan engkau berkhianat. Kalau kita bisa menjaga hati, kita bisa terhindar dari roh ini. Tapi kalau kita tidak jaga hati kita dengan sungguh-sungguh dengan baik, maka roh yang seperti ini begitu gampang menyusup di dalam hati kita. Dan tidak seorang pun yang kebal, saudara. Tidak seorang pun yang kebal dengan spirit ini. Kalau dia tidak jaga hatinya dengan sungguh-sungguh, dia tidak minta Tuhan terus jaga hatinya dan koreksi hatinya, maka spirit ini dengan pelan-pelan menyusup masuk dan menguasai hidupnya. Saya baca bukunya Rick Joyner.
Pencarian terakhir. Rick Joyner dapat penglihatan di akhir zaman ini. Kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat. Dia itu bergerak dengan luar biasa. Dan yang membuat Rick Joyner begitu kaget adalah waktu dia lihat roh-roh jahat itu bekerja, bergerak, yang jadi kuda tunggangan siapa saudara? Orang-orang Kristen. Waktu saya baca itu juga, Tuhan ini kok bisa ya? Apa enggak salah? Kok orang-orang Kristen jadi kuda tunggangan roh-roh jahat? Untuk mencapai tujuannya, dia pakai orang-orang Kristen. Heran, kan enggak mungkin. Betul, kita enggak mungkin dirasuki, dia masuk ke kita. Kalau kita ada roh kudusnya saudara, enggak dimasukin. Tapi dia coba menguasai kita. Di luar kita saudara. Ditunggangi itu enggak dimasukin saudara. Tapi di luar kita. Kita enggak sadar, aku enggak kerasukan. Betul enggak kerasukan. Tapi di luar kita. Dia masih ngatur kita, ngontrol kita. Dan dia lihat begitu banyak orang-orang Kristen. Yang dipakai, yang ditunggangi roh-roh jahat. Untuk apa? Tujuannya bisa tercapai. Roh-roh jahat itu. Salah satunya, roh pengkhianatan. Dia pakai orang. Dia tunggangi orang itu. Dia omongin sesuatu, dia bisikan sesuatu. Sehingga orang itu buat sesuatu. Dan hari itu, orang itu dipakai oleh setan. Jadi alatnya. Di dalam bahasa Inggrisnya, ada satu pernyataan yang saya baca yang bagus dikatakan. Dan janganlah berkhianat, dikatakan, that you do not deal treacherously. Jangan deal dengan pengkhianatan. Ternyata sesuatu yang mau berkhianat itu di depannya ada deal dulu, ada perjanjian dulu, ada sesuatu yang dibuat kesepakatan di dalamnya. Kesepakatan di depan dibuat, setelah itu maka muncullah pengkhianatan. Yudas sebelum berkhianat pada Yesus, di depan ada deal dulu saudara. Ada kesepakatan. 30 keping uang perak berikan kepadaku. Dan aku buat ini. Ada deal di depan. Kalau saudara hari ini merasa, loh kok aku ini perjanjiannya, kok aku tuh buat kesepakatan yang gak benar rasanya ini ya. Kesepakatan yang salah. Hati-hati saudara. Bisa terjebak ke sini. Sebelum berkhianat ada deal di depan dulu. Setelah itu akan dia masuk ke sana saudara. Hati-hati yang seperti ini. Yoab itu adalah salah satu contoh orang di Alkitab juga yang berkhianat. Kenapa orang ini dikatakan berkhianat? Karena Yoab ini dulunya adalah panglima perangnya Saul. Kemudian Daud juga punya panglima sendiri. Yang namanya Yoab. Terus kemudian Saul punya yang namanya Abner. Mereka perang. Dan ternyata panglimanya si Saul ini, Abner, waktu perang dia berhasil membunuh adik dari panglimanya Daud. Waktu mati kakaknya ini yang panglima Daud yang namanya Yoab ini dendam kepada Abner. Satu hari Abner ini hatinya dijamah Tuhan dan dia berpaling kepada Daud. Karena mengalami satu peristiwa dengan keturunan Saul, dia berkata, aku sekarang tinggalkan kamu, aku mau dukung Daud. Karena aku tahu Daud diangkat dan dipilih oleh Tuhan. Dan Abner ini mau balik kepada Daud. Ketika Abner balik, dia ngomong sama Daud, aku akan mendukung kamu. Aku akan pokoknya usahakan supaya kamu jadi raja. Setelah selesai, Daud ngomong sama Abner, sudah menyatukan hati, dia percaya dan mereka buat perjanjian. Dia katakan, Abner silakan pulang. Dan Abner ini pulang. Tapi ketika Abner pulang, Yoab panglimanya Daud datang. Dan dia katakan, Daud, aku dengar Abner bekas panglimanya Saul datang kepadamu. Dan kamu tidak apa-apain dia. Kamu biarkan dia pulang. Malah kamu buat kesepakatan perjanjian dengan dia. Apa yang kamu lakukan Daud? Dan dia begitu marah kepada Daud. Dan Yoab ini keluar meninggalkan Daud. Dan dia kejar Abner. Di dekat pintu gerbang dikatakan dia pura-pura mengomong sesuatu kepada Abner. Dan dia ambil pisau dan dia bunuh Abner di sana. Dan Abner mati. Dia pura-pura baik. Gimana Abner? Tusuk. Dan Abnernya mati. Yoab pertama berkhianat kepada Abner. Di depannya pura-pura baik. Pengen ngomong sesuatu. Tapi tangannya ada pisau. Dan dia bunuh Abner. Dan Abner mati. Tapi yang kedua. Dia juga sedang berkhianat kepada Daud. Orang yang tempat Daud buat perjanjian. Kesepakatan. Buat kesatuan. Tiba-tiba dia datang. Dan dia mengingkari itu. Dan dia coba hancurkan, dia putuskan. Apa yang Daud buat dengan Abner. Dan Yoab belum selesai. Terus dia kerjakan.
Ketika Daud berkata, anakku Salomo yang akan aku angkat menjadi raja. Si Yoab ini, dia malah ikut menolong si Adonia. Dia tahbiskan Adonia menjadi raja. Daud ngomong Salomo, dia pilih Adonia yang lain. Dan dia berontak lagi. Akhirnya Yoab ini mati. Dia mati dibunuh oleh Salomo karena pengkhianatannya. Roh ini berbahaya. Mungkin Yoab berkata, dan dia tidak menyadari, aku bunuh Abner kan benar. Dia kan dulunya bekas musuh. Betul dia bertobat, tapi kan bekas musuh. Dan dia pernah membunuh adikku waktu perang. Aku balas sekarang, gantian. Mungkin buat dia, di hadapan dia benar yang dia buat. Tapi Tuhan ngitungnya lain. Dan akhirnya Yoab hilang. Yoab dikalahkan. Yoab dibuang dan tidak dipakai lagi. Sayang saudara, kalau kita dikuasai roh ini, hidup kita bisa tidak dipakai oleh Tuhan lagi. Tapi kalau kita punya ketulusan Tuhan, tolong ubah hatiku. Barui hatiku. Kita tidak dikuasai oleh spirit ini. Dan roh ini mengakibatkan juga kemiskinan. Roh kemiskinan menguasai. Roh pengkhianatan, roh komunis ini ujungnya adalah kemiskinan. Karena mereka punya prinsip semua harus sama. Sama rata, semuanya baik. Waktu ada yang diangkat lebih tinggi, dijatuhkan. Waktu ada yang lebih baik, dicoba dijatuhkan. Supaya kita itu rata, kita sama. Gak ada yang lebih. Itu spiritnya. Dan itu yang tidak mau bisa membuat sesuatu bisa bertumbuh dengan cepat. Karena begitu mulai tumbuh, dimatikan. Ada yang baik, dimatikan. Dan itu membuat gereja Tuhan mandul dan tidak pernah bisa berkembang dan bertumbuh. Karena spirit ini coba mematikan semuanya. Tidak usah ada yang menonjol. Semua harus rata. Dan dibabat habis, dipotong habis. Akibatnya gereja mandul dan tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, hari ini kita mau doakan sama-sama saudara. Tanggal 17 Mei ada acara di Monas. Salah satunya acara itu adalah kita mau merangi roh ini di bangsa ini. Karena acara itu dibuat buat bangsa Indonesia. Bukan sekedar buat Jakarta atau Bekasi, tapi buat bangsa kita. Dan salah satunya kita mau putarkan balik, kita mau balikkan keadaan di Indonesia. Supaya semua sejarah bangsa kita yang buruk, yang jelek diubahkan. Biar yang pertama kali sadar adalah gereja Tuhan. Waktu gereja Tuhan dahulu diubah hatinya, kita menang dari spirit itu. Maka kita bisa perang dengan spirit di bangsa kita. Kalau kita ini kalah, tidak mungkin bisa perang saudara. Dengan spirit itu. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan spirit itu. Kalau hidup kita pun terbelenggu dan kita diikat, dikuasai oleh spirit itu. Tapi kalau kita bisa menang secara pribadi dengan spirit itu. Maka kita bisa berdoa bagi bangsa kita. Dan perubahan akan dialami oleh bangsa kita. Ada begitu banyak spirit yang menguasai bangsa ini. Dan dia sedang bukakan dalam hari-hari ini. Apa yang harus diperangi. Apa yang harus diputar balikan. Supaya dibalikkan kepada pemerintahan Tuhan. Di dalam bangsa kita. Amin. Pagi ini sebelum kita berdoa. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya undang kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Semua petugas. Saya undang ketua wilayah. Ketua rayon bisa maju ke depan. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus dulu pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa pada hari ini. Saya undang kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Kiana bashandara basika namarana basande de besika. Ora la basika namarana basande de besika. Ora la bashandere de besika nama. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih siapkan umatmu pada pagi ini Tuhan. Saya ngundang ketua wilayah, ketua rayon bisa maju ke depan. Atau yang bertugas biasanya bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan, siapkan umatmu Tuhan. Biar darahmu mengcover bentuk bungkus setiap kami Tuhan. Biar menjaga hidup kami semua Tuhan. Menguduskan kami, membersihkan kami. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan
Darahmu Yesus, darahmu Yesus, bersihkan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Anugerah-Mu Tuhan, minta anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, minta anugerah-Mu Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami percaya ini tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Dan Kau berkata, makanlah ini jadi peringatan akan aku. Tuhan, biar kami belajar terus ingat kebaikan Tuhan. Amin. Kami belajar terus akan kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecahkan ini. Ya, Tuhan. Kami akan memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat air anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan, kami percaya darah perjanjian-Mu ini Tuhan dimeteraikan dalam hidup setiap daripada kami. Amin. Kami percaya ada perjanjian baru, ada kehidupan yang baru, ada keadaan yang dibalikan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Ada pemulihan, ada kesehatan, ada pemulihan dalam banyak area Tuhan kehidupan kami. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kami percaya dimeteraikan oleh darah-Mu ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan minum ini. Naikkan syukur saudara, naikkan syukur. Kira makasih. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dari roh pengkhianatan dibebaskan. Lepas, dilepaskan, dibebaskan. Setiap kami dibebaskan, dilepaskan. Ora bakala masika na bakala bakala masika rebesika na ba. Ora bakala masika na ba. Repakala marala masika na marala masandi. Repakala marala masika na marala bakala ba. Ora masika na bakala masandi. Ya, putuskan rantai-rantainya Tuhan. Putuskan rantai-rantainya. Putuskan rantai-rantainya. Dalam nama Yesus. Dicabut akarnya, dicabut akarnya, dicabut akarnya. Dalam nama Yesus, dicabut
dicabut akarnya, dicabut akarnya, diputuskan rantainya, diputuskan rantainya, diputuskan rantainya. Dimatikan akarnya di dalam nama Yesus. Dimatikan akarnya di dalam nama Yesus. Ya, putuskan rantai-rantainya Tuhan. Terus, putuskan terus Tuhan. Putus rantai-rantainya. Putus rantai-rantainya. Putus. Semua belenggu-belenggu diputuskan. Pagi ini kita akan mulai berdoa, saudara. 3 kelompok. Kelompoknya Pak Sugiarto, kelompoknya Pak Thomas, Pak Steve bisa menghadap ke arah tembok dan mulai membangun pertahanan. Kelompoknya Pak Sugi mulai mengucapkan firman-firman pertahanan. Kelompoknya Pak Thomas, Pak Steve dengan seluruh jemaat berbahasa roh. Ya. Kelompoknya Pak Steve, Pak Thomas, Pak Sugi bisa menghadap ke arah tembok buat pertahanan. Kelompoknya Pak Sugi bisa mulai mengucapkan perkataan-perkataan firman yang membangun pertahanan. Kemudian yang lain kita sama-sama bahasa roh. Biar sampai ada yang breakthrough yang jebol, baru kita berhenti. Gora baba kana marala bayana marala baseka na marala bayana marala bab. Gora boseka de kana marala bab. Gora bakana marala de besika na bab. Gora boseka na marala bakana. Gora boseka na marala basaka de besika. Gora boseka na marala basaka de besika. Gora boseka na kota perlindungan kami Tuhan. Kota pendekan semua pertahanan kami Tuhan. Gora boseka na marala basaka de besika. Rebaka na marala basaka de besika. Gora boseka na marala. Gora na marala basaka de besika. Gora boseka na marala. Bangun tembok. Bangun.
penuh. Engkau Jehovah Shammah. Engkau Jehovah Shalom. Engkau Jehovah Ramah. Engkau Jehovah Ramah. Engkau Jehovah Jireh. Engkau Jehovah Nisi. Engkau Jehovah Shalom. Tuhan sekalian malam. Engkau Jehovah Sabat. Tuhan Hakim yang agung. Engkau Jehovah Hosanu yang memerintahkan dan menjadikan kami saksi-saksi-Mu dan pasukan-Mu. Engkau Jehovah Kibar, Tuhan yang perkasa. Oh rasa secara maksudnya baralama, 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 makanya begini sampai apa? Oh masalah baralama, baralama, oh baralama, baralama, baralama. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara, mari kita bergandengan tangan bersama, saudara. Bergandengan tangan. Tuhan, kami mau minta ampun, Tuhan. Ya Tuhan. Untuk penumpahan darah, untuk pengkhianatan yang pernah terjadi atas bangsa kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami minta ampun, Tuhan. Ya, Bangsa ini mengkhianati Engkau, mengkhianati akan rencana-Mu yang mulia. Rencana akan kemakmuran, kesejahteraan, akan damai sejahtera. Tuhan, kami datang kepadamu, kami minta ampun, Tuhan. Dan hari ini, saat ini kami nyatakan, kami tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan. Atas bangsa kami. Amin Tuhan. Kami tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan. Yang akan menarik semua orang. Ya. Yang akan menyatukan semua orang di dalam dirimu ya Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Dan limpahkan dalam hidup setiap kami pengertian. Pengertian ilahi akan kesatuan, akan keberagaman, akan keharmonisan. Tuhan, berikan kami pengertian ya Tuhan. Buat kami mengerti akan setiap bagian kami. Dan kami boleh mensupport satu. Kami tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tolak semua pengkhianatan. Dalam nama Yesus dipatahkan, dipatahkan. Kami batalkan di dalam nama Yesus. Siasat jahat dipatahkan, siasat menghancurkan dipatahkan, siasat pecah belah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, turunkan akan damai sejahtera-Mu, turunkan damai sejahtera-Mu. Satukan kami satu demi satu ya Tuhan. Mulai dari keluarga kami, mulai dari gereja kami, mulai dari kota kami, dan seluruh provinsi seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami batalkan siasat pemberontakan, pemecah belahan di dalam nama Yesus. Dan kami mau tinggikan Engkau, Yesus Kristus yang menyatukan. Kedamaian, kerukunan itu turun dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, turun kesatuan, kerukunan, dan berkat-Mu itu turun ya Tuhan. Satu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus akan muncul usahawan-usahawan yang baru Tuhan. Kau berikan ide-ide yang baru. Kami berdoa untuk setiap hutan biar dibuka di dalam nama Yesus. Setiap ladang-ladang untuk pembisnis baru muncul di dalam nama Yesus. Biar muncul dari tengah-tengah kami Tuhan, orang-orang usahawan yang baru yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Buka mata pikiran mereka Tuhan, berikan hikmat di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan biar muncul
Yusuf, raja-raja muda di tengah-tengah kami Tuhan, yang memegang kendali kekayaan bangsa-bangsa. Setiap pintu-pintu palang pintu yang tertutup kami perintahkan terbuka. Tidak ada yang tertutup, kami perintahkan terbuka. Biar muncul Tuhan usahawan baru. Ya kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang fasik dipindahkan kepada orang benar. Di dalam nama Yesus, semuanya terbuka, pintu-pintu terbuka. Berikan keberanian, berikan ide yang baru, berikan Tuhan pemikiran yang baru. Munculkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semua pintu yang tertutup sudah terbuka di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kekayaan seberang laut, kekayaan harta yang terpendam, kami berdoa di dalam nama Yesus. Itu adalah jatah dan milik bagi orang benar. Itu adalah jatah dan milik orang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berhati pada pagi ini berdoa buat acara tanggal 17 Mei di Monas Tuhan. Kami tahu kalau Kau yang memerintahkan, ada sesuatu yang ingin Tuhan rubah di bangsa ini. Ada pembalikan keadaan terjadi bagi Indonesia. Kami berdoa untuk acara di Monas Tuhan. Kau yang siapkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau yang siapkan para pelayan-pelayan Tuhan. Kau tolong kami semua Tuhan. Siapkan hati kami, biar yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kesempatan buat semua yang melayani. Berikan kesempatan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau yang mengatur ketertiban Tuhan. Menjaga keamanannya. Semua bagian yang dikerjakan tertib, aman. Di dalam nama Yesus. Tidak ada kerusuhan. Tidak ada kekacauan. Tidak ada huru hara Tuhan. Semua yang tertib, terkendali di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kau sendiri yang menolong Tuhan. Biarkan hari itu Tuhan jadi hari yang besar, hari yang luar biasa. Pembalikan bangsa terjadi. Nasib bangsa Indonesia diubahkan Tuhan. Indonesia baru nyata. Diubah Tuhan. Pemerintahan Tuhan yang turun. Pemerintahan Yesus yang turun. Dinyatakan buat bangsa ini. Kami berdoa buat kebutuhan dana keuangan Tuhan. Kau yang tolong. Dan kami berdoa Kau yang buka tingkap-tingkap langit. Turunkan berkat-Mu limpah. Semua pintu-pintu dari orang-orang fasik Tuhan buka. Biar datang dipakai untuk pekerjaan-Mu. Kau yang berikan kemurahan hati buat anak-anak Tuhan juga. Mereka bawa persembahan yang terbaik bagi Kau. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kau yang gerakkan Tuhan. Banyak orang dengan kemurahan hati bawa korban mereka bagi Kau Tuhan. Berkati acara di Monas, kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru akan terjadi, akan mengubah bangsa ini. Sesuatu yang baru, era baru, pemerintahan baru diturunkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucapkan setiap persiapan rutin yang ke Monas Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari transportasi, hotel, semua Tuhan, Kau sediakan Tuhan. Kau siapkan semua Tuhan. Kau yang berjalan di depan kami Tuhan. Kau yang membuka jalan di depan kami Tuhan. Kau Tuhan yang berjalan di depan pasukan kami Tuhan. Kau Tuhan yang menutup barisan belakang kami Tuhan. Tidak ada Amalek yang bisa menghancurkan kami Tuhan. Kami kuat di dalam Kau Tuhan. Berdoa untuk setiap kesehatan, setiap panitia, setiap yang terlibat untuk Monas Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Keluarganya dijagai Tuhan. Hidupnya dijagai Tuhan. Hidupnya kami dijagai di dalam nama Yesus. Dijaga Tuhan, diproteksi Tuhan, diproteksi semuanya dalam damai Tuhan, dalam sejahtera Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Semuanya Tuhan yang atur, semuanya baik, semuanya baik. Tuhan yang sediakan semuanya. Tuhan yang berdoa juga Tuhan jalan-jalan yang menuju semua ke Jakarta. Biar dari ini yang rusak diperbaiki Tuhan. Semua serangan transportasi Tuhan, semua Tuhan, semua yang baik Tuhan. Semua biar semua Kau atur Tuhan. Dari awal bahkan mulai hari ini Tuhan. Semuanya dikerjakan Tuhan. Dikerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau juga siapkan hati setiap kami Tuhan. Kau berangkat dengan hati sebagai pasukan-Mu Tuhan. Sebagai prajurit Tuhan yang siap berperang Tuhan. Kami berangkat dengan motivasi hati yang benar Tuhan. Dengan hati yang berperang Tuhan. Bukan dengan main-main Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan kesungguhan hati Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita semua.
Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa, Ya Tuhan. khususnya dari Bani Kedar dan Nebayot. Ya Tuhan. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. ini waktunya buat Ya. Indonesia. Amin. Engkau Bani Kedar dan Nebayot, Ya. masuk rumah Ya. Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Dari Yesus. utara, selatan, timur, barat, kami mau panggil Kedar Nebayot. Ayo masuk, datang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari teriakkan masuk, datang di dalam nama Yesus. Kedar Nebayot ini waktu bertuhan. Tahun ini waktunya buat Tuhan memanggil kau. Membawa kau masuk. 55% di Indonesia ini harus terpenuhi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang ada di lorong-lorong jembatan. Engkau yang ada di jalan-jalan. Engkau yang tidak pernah dihiraukan oleh siapapun, kami bawa masuk. Kami ambil, kami jemput. Kami bawa masuk ke rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang terabaikan, kami bawa masuk di dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Kedar Nebayot, saatnya kau sembah Tuhan. Saatnya kau sembah Yesus. Di dalam nama Yesus. Antara di Monas, saya mau katakan 300.000 jiwa. 300.000 jiwa. 300.000 jiwa. Memenuhi Monas. Di dalam nama Yesus. Tempat ini oleh stadium dipenuhi lebih dari 50.000 jiwa. Rumah Tuhan ini harus penuh. Lebih dari 50.000. Lebih dari 50.000. Di dalam nama Yesus. Kedar Nebayot. Kedar Nebayot. Masuk. 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 Di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa untuk apa? Oleh Tuhan sendiri dan Roh-Mu yang akan memimpin dan menolong akan semua pembawa yang ada, semua pembawa yang ada itu jadi semuanya sempurna seperti yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan tepat waktu, tidak ada penundaan, semuanya akan jadi seperti yang Kau firmankan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Akademi Entrepreneur Tuhan yang akan disiapkan hari-hari ini. Kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya akan sesuai dengan apa yang ada dalam hati itu sendiri Tuhan. Semuanya jadi Tuhan. Semuanya jadi. Dosen-dosen Kau juga akan kirimkan. Murid-murid Tuhan. Semuanya Tuhan. Yang Kau tetapkan. Semuanya akan jadi Tuhan. Seperti yang Kau mau. Roh-Mu yang akan bekerja lewat suara bangsa. Lewat Akademi Entrepreneur. Lewat SMK. Semua yang ada. Pun jiwa-jiwa akan dibawa kepadamu Tuhan. Akan ada orang-orang yang militan di hadapanmu. Ada orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan melakukan akan perintah dan kehendak-Mu dan hati-Mu sendiri. Kami juga berdoa untuk festival buku Tuhan yang akan diselenggarakan. Tuhan yang juga akan tolong. Tuhan yang akan pimpin. Akan semuanya itu akan jadi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dapur umum dong akan berada di hadapan-Mu. Untuk penyelesaian tahap akhir. Tuhan yang akan tolong. Tuhan biar visi dan visi itu jadi lewat dapur Tuhan. Banyak jiwa Tuhan akan diberi makan. Bukan makan jasmani tapi rohani juga Tuhan. Mereka lewat semuanya ini boleh diselamatkan. Dan mengaku dan tunduk pada Yesus. Mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bertekun lutut menyembah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan proyek-proyek yang lain. Departemen-departemen yang ada. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tidak ada kegagalan Tuhan. Semuanya jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Semua yang Kau tetapkan akan jadi Tuhan. Dan kami percaya semuanya akan paralel. Semua akan diberkati oleh semua yang ada Tuhan. Sehingga tidak ada kekurangan di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami bawa Pak Agung Tuhan. Kami bawa setiap pemimpin yang ada. Setiap ketua sel, ketua rayon, ketua wilayah, kepala wilayah, semua pastoral, semua pemimpin departemen, semua yang terlibat pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami bawa hidup kami masing-masing di hadapan-Mu. Kami mau jadi pasukan-Mu yang bergerak karena ketaatan yang dari Engkau. Karena hati kami pada jiwa-jiwa yang Kau kasih Tuhan. Kami bergerak bersama dengan Engkau. Hati kami tertuju kepadamu. Perlengkapan senjata Allah kami kenakan Tuhan. Karena itu yang menguatkan kami. Pengurapan-Mu terus mengalir dengan kuat di tengah-tengah kami. Hati
Kami mau melayani Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bukan buat kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mengalir. Setiap pemimpin Kau beri pemulihan. Pemulihan terjadi pada keluarga setiap pemimpin. Pada setiap pelayan Tuhan. Biar kami bergerak bersama Engkau. Kami bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami melayani hanya untuk Kau Tuhan. Kami bawa hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tirukan doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Kami orang-orang yang diberkati. Kami orang-orang yang diberkati. Kami orang-orang yang bukan dikutuki. Kami bukan orang yang dikutuki. Kami di atas. Kami di atas. Bukan di bawah. Bukan di bawah. Kepala. Bukan ekor. Dan bukan ekor. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati. Dan terus memberkati. Dan terus memberkati. Kami di atas. Kami di atas. Bukan di bawah. Bukan di bawah. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Yang tidak pernah. Yang tidak meninggalkan kami. Sekali-sekali. Engkau tidak pernah. Engkau tidak pernah. Meninggalkan kami. Meninggalkan kami. Kasih setiamu. Setiamu. Baru setiap hari. Baru setiap hari. Kasih setiamu. Kasih setiamu. Baru setiap hari. Baru setiap hari. Anugerahmu. Anugerahmu. Baru setiap hari. Baru setiap hari. Kemurahanmu. Kemurahan. Baru setiap hari. Baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak hutang. Kami tidak berhutang. Kami menghutangi. Kami menghutangi. Kami katakan. Kami katakan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Semua hutang kami. Semua hutang kami. Lunas terbayar. Lunas terbayar. Lunas terbayar. Lunas terbayar. Lunas terbayar. Lunas terbayar. Segala kebutuhan Segala kebutuhan yang kami butuhkan. yang kami butuhkan. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan. Kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan. Sudah genap. Sudah genap. Sudah selesai. Sudah selesai. Kami mau percaya. Aku percaya. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Kami berkata-kata. Aku berkata-kata. Kasih setiamu. Kasih setiamu. Baru setiap hari. Baru setiap hari. Engkau yang berkata. Kau tidak membiarkan. Kau tidak membiarkan. Semua gandum kami. Semua gandum yang kami hasilkan. Yang kami hasilkan. Dimakan oleh musuh-musuh kami. Dimakan oleh musuh-musuh Engkau kami. yang berkata. Engkau yang berkata. Semua air anggur kami. Semua air anggur yang kami hasilkan. Yang kami hasilkan. Tidak pernah. Tidak pernah. Dimakan. Dimakan. Diminum. Diminum. Oleh orang-orang asing. Oleh orang-orang asing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan yang baik. Kami percaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kami mau percaya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kami mau percaya anugerah-Mu besar, lebih daripada yang kami pikirkan. Amin. Bahwa Tuhan yang mampu memberikan lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan. Kami tak percaya kasih setiamu. Kami orang-orang yang diberkati. Amin. Bukan dikutuki. Kami orang-orang yang terima anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Setan, Engkau tidak ada hak dalam hidup kami. Engkau tidak ada hak dalam hidup kami. Semua tipuanmu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dan sejahtera dengan anugerah, dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan kelimpahan, dengan anugerah yang datang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.